Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Mengawali khutbah Jumat kita pada siang yang mulia ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga pada siang ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, dan kita masih diberikan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam inilah yang membuat hati kita masih tergerak untuk datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat fardu Jumat berjamaah. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana di hari Jumat yang mulia ini salah satu termasuk yang disunahkan, yaitu perbanyaklah kita untuk bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum khotib memulai khutbah pada siang yang mulia ini, tak bosan-bosannya khotib berwasiat, yakni mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti kata yaitu ikhlas menjalankan perintah-perintahnya Allah serta menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya hakikat kehidupan kita di dunia ini tak lain dan tak bukan kita semua yang hadir ini, yang ini sedang menunggu. Apa yang kita tunggu? Tak lain dan tak bukan yang kita tunggu itu adalah al-maut, yakni kematian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang menunggu kematian itu sampai usia 40 tahun. Ada yang menunggu kematian itu sampai usia 50 tahun, 70 tahun. Bahkan ada juga yang menunggu sampai dengan usia 100 tahun. Namun berapapun lamanya kita menunggu, yang ditunggu itu tak lain tak bukan adalah kematian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah menunggu sampai 70, 80, bahkan 100 tahun, tentu itu bukanlah waktu yang sebentar. Padahal kita pernah mendengar ungkapan yang mengatakan pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menunggu. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia itu tak bosan menunggu, agar manusia itu tak jenuh dalam menunggu, maka Allah berikanlah kita hiburan, Allah berikanlah kita mainan,
memberikan kita kendaraan, rumah, harta, kebun dan lain sebagainya. Dan itu semua adalah hiburan ataupun berupa mainan. Dan ada dua kemungkinan jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Bisa jadi mainan ataupun hiburan itu yang diambil oleh Allah terlebih dahulu, sedangkan kita diberi kesempatan untuk hidup. Bisa jadi kita yang dipanggil oleh Allah terlebih dahulu, sedangkan harta, hiburan, mainan tersebut diteruskan oleh anak istri kita. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun terkadang banyak dikala manusia ketika diberikan hiburan, ketika diberikan mainan, tak jarang dari manusia itu lalai. Mereka lupa tempat kembalinya. Mereka tergiur, disibukkan oleh dunia ini, sehingga mereka lupa bahwasanya dia nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, berbicara mengenai kematian ini, ada 3 yang dirahasiakan oleh Allah kepada kita. Yang pertama, sebabnya. Sebab ini tak ada satu pun manusia yang diberitahu oleh Allah. Memang mati itu satu, tetapi sebabnya bermacam-macam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada orang yang sebabnya naik kendaraan, kecelakaan, kemudian di situ dia menemui ajalnya. Ada orang yang pergi ke kamar mandi, terpeleset, jatuh, di situ dia menemui ajalnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apapun aktivitas kita, awali dengan membaca, berdoa, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutkan Allah dalam setiap aktivitas kita, agar nantinya ketika ajal kematian mendatangi kita, kita telah mengikutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang dirahasiakan oleh Allah mengenai kematian ini, yaitu tempat. Tiada seorang pun yang tahu di tempat mana dia meninggal dunia. Ada meninggal dunia di tempat yang baik, ada juga yang meninggal dunia di tempat yang tidak baik. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun kita berada, baik dalam kesendirian ataupun dalam berjamaah, selalu tebarkan kebaikan, agar nantinya ketika kematian mendatangi kita, kita dikenal sebagai orang yang selalu berbuat kebaikan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga yang tidak diberitahukan oleh Allah kepada kita mengenai kematian, yaitu waktunya. Ada orang yang meninggal dunia waktu sholat, waktu sujud, rukuk, baca Al-Quran. Namun tak jarang juga ada orang meninggal dunia waktu dia bermaksiat, waktu dia bermabuk-mabukan, waktu dia berzina dan sebagainya. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunakan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, karena kita tidak tahu di mana tempatnya, sebabnya, kemudian waktunya kita tidak mengetahuinya, maka kita sebagai seorang muslim yang meyakini bahwasanya kematian itu adalah yang pasti, kematian itu adalah hal yang tak bisa dielakkan, cepat atau lambat, mau tidak mau, ketika sudah datang waktunya, tak bisa diundurkan walaupun sedetik, dan juga tak bisa dimajukan walaupun sedetik. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 185 yang seperti bacakan di awal khutbah, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, dia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka apa yang kita perbuat sebagai seorang muslim, yang kita yakini kematian itu adalah yang pasti, yang bahwasanya kita mungkin sudah pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi. Yang pertama yang mesti kita lakukan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu lakukan amalan-amalan yang terbaik. Lakukan amalan-amalan yang terbaik. Seluruh amal ibadah itu baik, namun bagaimana amalan yang baik itu menjadi amalan yang terbaik? Kita datang ke masjid
masjid di siang ini, melaksanakan sholat Jumat, itu adalah amalan yang baik. Namun bagaimana amalan yang baik itu menjadi amal yang terbaik? Syaratnya yang pertama yaitu ikhlas dalam menjalankannya. Ikhlas, betul-betul kita melakukan ibadah itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasulullah SAW bahwasanya seluruh manusia itu berpotensi merugi kecuali orang-orang yang berilmu, dan orang-orang berilmu itu juga berpotensi merugi kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Dan orang yang mengamalkan ilmu pun berpotensi mendapatkan kerugian kecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkannya. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian bagaimana amalan yang terbaik itu menjadi terbaik? Yang kedua yaitu istiqomah dalam melaksanakannya. Kita beramal itu tak cukup hanya sekali, mesti continue, mesti secara berkelanjutan. Inilah yang disebut dengan istiqomah. Bahkan orang-orang yang istiqomah ini di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30 Allah memberikan kabar gembira, yaitu Allah menjanjikan surga. Dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, mereka istiqomah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, malaikat akan turun, akan mendatangi orang-orang yang istiqomah ini dengan mengatakan Allah ta'afu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah engkau dengan surga yang dijanjikan untukmu. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, persiapan kita menunggu datangnya kematian itu adalah yang kedua, lakukan amalan-amalan yang mana amalan tersebut terus nantinya menunjukkan pahala kepada kita. Meskipun kita sudah pensiun beramal, meskipun kita sudah berada di alam kubur, meskipun kita sudah di liang lahat, tetapi asbab amal ibadah yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini akan terus mengalirkan pahala kepada kita nantinya. Makanya Rasulullah mengatakan, "Iza matal insanu qata'a amaluhu ila min salasa." Apabila manusia itu meninggal dunia, terputus seluruh amal ibadahnya kecuali 3 hal. Yang pertama kata Rasulullah, sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa waladin sholihin yad'ulahu, yaitu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka inilah 3 amal yang akan terus mengalir pahala nantinya, meskipun kita sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, apa persiapan kita menyambut datang kematian? Yaitu senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma rzuqna husnul khotimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Inilah setiap lafaz doa yang kita ucapkan, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nantinya ketika kematian, ketika datang ajal kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana melihat ciri-ciri orang yang husnul khotimah tersebut? Makanya orang yang ciri-ciri husnul khotimah itu adalah ketika menjelang kematiannya dia disibukkan oleh perkara agama. Ketika menjelang ajalnya dia disibukkan ketaatan kepada Allah. Ini salah satu ciri-ciri orang yang husnul khotimah. Namun ketika seseorang itu menjelang akhir hayatnya berbanyak berbuat maksiat, banyak melanggar perintah-perintah Allah, semakin jauh dari ketaatan kepada Allah, maka ini ciri-ciri seseorang itu memperoleh su'ul khotimah. Maka dari itu jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita persiapkan diri kita, karena kita tidak tahu kapan datangnya kematian tersebut. Persiapkan diri
diri kita sejak dini selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.